Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel. Hari ini sesuai dengan request kalian di komen-komen sebelumnya, teman-teman. Hari ini gue akan bawain backtest dan juga forward test apa yang sudah gue share di minggu lalu, yaitu tentang moving average dan juga RSI, teman-teman. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa menjadi sebuah pelajaran atau juga sebuah referensi, teman-teman ya, dan juga bisa bermanfaat untuk kalian trading ke depannya. Oke? Dan sebelum itu gue mau kasih tahu ke kalian teman-teman, kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue siapkan di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja link tersebut, kalian bisa daftar dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Kenapa kalian harus trading dengan Okta? Karena Okta semuanya transparan, kemudian tidak ada yang dimanipulasi, chartnya juga bersih teman-teman. Terus kemudian kalian punya posisi itu kalau mau entry di saat news atau apapun itu semuanya lancar, dan WD deponya juga mudah. Kalian juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di Play Store kalian, karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space. Fitur ini sangat luar biasa untuk kita para trader retail karena isinya itu informasi tentang trading, posisi, kemudian juga ada makronya juga ya, kalian bisa baca-baca di situ. Pokoknya berguna banget. Oke? Nah, langsung aja teman-teman ya. Hari ini gue mau sharing untuk backtestnya dan juga forward test ya. Apa itu backtest? Backtest itu adalah cara kita menguji ya teman-teman ya di di chart ini ya, untuk melihat apakah sistem kita tuh bagus berdasarkan harga yang sudah terjadi sebelumnya. Itu backtest. Dan forward test ini nanti kita akan coba untuk trading ya teman-teman ya di akun MetaTrader ya, yang mana nantinya kita tes apakah kita punya sistem ini bisa works ya. Nah ini tadi sebetulnya sudah lewat ya di sebelah sini, ini harusnya kita sudah masuk ya, cuman nggak apa-apa, nanti kita coba nextnya cari lagi ya. Oke, untuk backtestnya hari ini teman-teman ya, seperti biasa ini gue menggunakan strategi yang kemarin sudah gue share, yaitu dengan menggunakan exponential moving average. Ada dua warna, biru dan merah. Yang biru ini mewakilkan exponential 34 ya. Kemudian yang ini mewakilkan 90, oke. Dan kemudian di sini ada RSI teman-teman, dan untuk RSI-nya setiap instrumen itu beda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di Euro USD ya, kemudian di Gold ataupun di GBP misalnya, itu akan memiliki level RSI yang berbeda-beda tergantung dari volatility market ya. Kalau contohnya di kondisi gold seperti ini ya, yang mana kalau misalnya dia trending itu dia sekitar 45 derajat dan segala macamnya, kalian bisa menggunakan RSI yang kecil ya, yaitu adalah RSI 5 ya, atau RSI 8. Tapi kalau misalnya pada saat news besar gitu ya, yang mana volatility-nya sangat tinggi dan segala macam, kalian bisa menggunakan RSI 14 kayak gitu ya. Jadi itu yang kalian harus perhatikan. Kalian harus lihat dulu keadaan marketnya seperti apa ya. Nah terus untuk untuk backtest kali ini ya, ini gua nggak akan macam-macam ya teman-teman. Gua akan remove drawingnya semua ya. Kemudian gua akan mulai aja dari replay misalnya dari sebelah sini gitu ya. Oke. Nah caranya simple sekali teman-teman. Gua akan lihat dulu di H1-nya seperti apa ya. Contohnya di sebelah sini H1-nya tuh tendensinya tuh dia ke bawah ya, kemudian kita nanti ke M5-nya atau ke M1-nya untuk cari entry ya. Nah seperti ini misalnya ya, ini H1-nya mengarah ke bawah teman-teman ya, ke arah bawah gini. Nah kita lihat aja di M5-nya, kita berarti mau cari sell kayak gitu kan ya. Nah yang kita lakukan untuk mencari sell ini adalah seperti biasa, rules entry-nya adalah ketika dia di M5-nya itu menghadap ke bawah, sedua-duanya membentuk space, dan kemudian ketika harga retrace masuk area ini, kita bisa entry ya. Nah jadi kita tunggu aja, kita langsung play aja teman-teman ya. Ini backtest kita yang pertama. Nah ini belum ada posisi ya teman-teman ya di sebelah sini. Ini by the way gue menggunakan RSI 5 ya teman-teman ya. Di sini gue menggunakan RSI 5, jadi nanti kalian bisa ikutin setup gue seperti ini. RSI 5 di sini karena volatility-nya tidak terlalu kencang gitu ya. Nah ini teman-teman kita bisa lihat dia sudah mulai masuk ya ke sebelah sini ya, sudah mulai menyentuh. Kalian sebetulnya bisa ada dua teman-teman, kalian bisa spekulasi langsung entry di sini, atau kalian mau tunggu swing jadi di sebelah sini tuh bebas ya teman-teman. Kalau gue lebih prefer sebenarnya tunggu swing ini jadi, ini akan lebih bagus teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau entry buta ya, maksudnya tabrak aja ya seperti ini contohnya. Di sini ada yang pertama karena sudah menyentuh.
Terus stop lossnya teman-teman ya, kalian bisa taruh di atas moving average, atau kalau misalnya kalian lihat seperti ini moving average-nya di dekat high sebelumnya, kalian bisa geser sedikit di atas high sebelumnya. Terus risk reward ratio kalian tinggal targetnya 1/1,5 aja kayak gini ya. Nah terus kemudian kalian play kayak begini. Oke, dan dia kita dapat TP yang pertama ya teman-teman ya, seperti ini. Nah caranya simple ya, jadi tinggal tunggu aja ke atas, terus kalian begitu dia ke atas RSI-nya berada di atas 70 ya, ekstrim atas 70, kita bisa langsung open posisi ya. Jadi basically seperti itu aja, dan kalian harus lihat dari H1-nya seperti apa ya, kayak gitu. Nah karena kita mau mencari posisi sell teman-teman ya, jadi cara untuk carinya ya kayak gitu ya, kita lihat RSI yang ekstrim atasnya. Nah nanti kalau misalnya mau cari buy teman-teman ya, itu kebalik ya. Kalau mau cari buy itu kita cari yang bagian RSI yang sudah menyentuh di ekstrim bawah seperti ini ya. Tentu dengan moving average yang terbalik juga ya, kayak gitu. Oke, ini trade pertama kita sudah sukses ya. Kita lihat lagi ya teman-teman ya, ketika dia balik lagi. Nah seperti ini. Kalau dia seperti ini RSI-nya sudah di atas teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah menjadi sebuah clue yang bagus untuk kita bisa coba entry ya. Tapi ini kan masih di H1-nya ya. Jadi tunggu H1-nya itu benar-benar confirm untuk mantul ke bawah. Jadi kita belum bisa entry di sini karena bisa jadi ini ke bawah. Masih terus ke atas tembus ya teman-teman. Jadi kita lewatin ini, kita tunggu sampai dia benar-benar bisa tunjukin ke bawah. Nah, ini kan swingnya belum jadi ya. Jadi kita nggak bisa entry di sini tadi saya bilang ya. Jadi dia betul aja ternyata dia terus ke atas dan dia menembus dia punya moving average-nya. Jadi kita belum bisa entry lagi di sebelah sini. Nah, ini kita tinggal tunggu aja teman-teman ya. Di sini masih di RSI ekstrim atas. Terus kemudian di sini kita lihat area supply-nya juga masih belum ada ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tunggu mungkin dia angka 2446 ya. Dia kita lihat ada retracement atau enggak ya. Tapi so far sejauh ini kita belum bisa entry sell ya. Nah ini sudah berbalik moving average-nya, mungkin saja nanti kita bisa coba begitu dia sampai sini kita cari buy-nya ya. Kita tunggu seperti ini, belum bisa ada entry. Ya ini belum bisa, ini sudah ke atas ya, sudah menandakan dia ada pergantian arah tren ya. Jadi kita tetap tunggu sampai seperti ini, sampai dia masuk ke area moving average. Oke, ini sudah masuk area moving average dan RSI-nya juga sudah di bawah. Ini sudah mulai oke untuk di buy. Kita tinggal tunggu aja sampai harganya bisa break di candle yang hitam ini ya, di atasnya ya, di high-nya candle yang hitam, karena itu menjadi sebuah konfirmasi bahwa harganya akan up ya. Jadi kita tinggal tunggu di sebelah sini. Nah ini sudah seperti ini. Nah kita tinggal turun ke M5-nya teman-teman ya. Kita tinggal turun ke M5. Nah baru di M5-nya ini kita cari entry-nya ya. Jadi seperti ini. Kita tunggu ke bawah. Nah di sini pada saat di sini kita lihat dia sudah menyentuh. Oke, di sebelah sini menyentuh tapi belum masuk ya teman-teman. Jadi kita akan next lagi. Nah di sebelah sini dia sudah mulai ya teman-teman ya, sudah masuk dan dia sudah ada di moving average. RSI juga sudah bagus. Ini kita bisa langsung buy aja seperti ini teman-teman. Oke, ini bisa langsung buy. Kemudian stop lossnya seperti biasa di bawah moving average ini. Jadi kita bisa taruh di bawah sebelah sini kurang lebih. Risk reward ratio 1/1,5 aja ya, kayak gini. Ini kita lihat hasilnya. Oke, nah stop dulu. Oke, wah ini kita nggak bisa cek ya teman-teman ya. Kita harus coba balik ke sini ya. Kita buat ngelihat ya ini gimana nih. Nah jangan lupa teman-teman ya, kalau misalnya kalian sudah di posisi ini ya, di atas sebelah sini, ini bisa kalian BP-in ya. Ini bisa kalian BP-in buat menghindari kalau misalnya dia ada fluktuasi yang kayak tadi gitu ya. Cuman ini karena ini untuk contoh ya teman-teman, di video ini gua nggak akan kasih BEP gitu ya. Jadi tapi kalau di real trade-nya kalian nanti bisa kasih BEP ya, seperti itu. Nah ini tadi gue lihat di sebelah sini dia ke bawah sekali lagi. Nah ini kita nggak tahu ya dia bisa ke atas dulu atau ke bawah dulu ya. Ya udah, intinya dia menyapu dua range. Ini mungkin ada news ya, cuman gue nggak bisa lihat ya kalau misalnya di
backtest seperti ini dia ke atas dulu atau ke bawah dulu, jadi gue nggak bisa pastiin kita kena stop loss atau kena TP gitu ya. Nah, oke, ini sudah anggap saja kita lewat ya teman-teman ya, kita lewatkan. Nah sekarang dia ke bawah, oke, dia ke bawah di sebelah sini, dia sudah masuk. Cuman sekali lagi kalau di H1-nya kita harus tunggu konfirmasi. Kalau di M5-nya kita bisa langsung ya. Nah jadi ini kita tunggu konfirmasinya, dia tidak berubah arah ya, masih dia sideways. Moving average-nya masih nggak karuan, jadi kita belum bisa pastiin dia mau kemana ya. Oke, kita pastiin kita mainnya sampai di candle-nya tuh sudah aman dan stabil. Oke, nah seperti ini. Ini ya, ini berarti sudah ke atas, berarti di sini area base-nya itu sudah pecah ke atas dan ini kemungkinan arahnya mau ke atas. Jadi kita tinggal tunggu dia retrace ke bawah masuk ke moving average, di RSI ke bawah kita bisa coba cari entry lagi ya. Oke, nah, oke. Ini sudah mulai masuk ke moving average dan kita sudah mulai turun ke M5 untuk cari buy lagi, oke. Nah, kita tinggal cari buy-nya gimana di M5-nya seperti biasa sama ya caranya sampai dia ke atas seperti ini ya. Terus dia membentuk yang namanya moving average-nya ada space begini dan dia retrace ke bawah, terus dia ada extreme low ya teman-teman karena kita mau buy ya di RSI-nya. Jadi kita tinggal tungguin aja. Seperti ini masih belum. Nah, teman-teman. Oke, di sini tadi sudah kena ya, sudah masuk ya. Jadi kita bisa entry di sebelah sini. Ya sorry kelewat ya teman-teman yang kecepatan. Nah, ini karena sudah masuk sebelah sini kita bisa entry di sini. Stop loss-nya itu low-nya di bawah sebelah sini ya, berarti kita stop loss-nya itu cukup di bawah ini ya. Untuk mencegah low-nya di sini kejemput ya, tidak di bawah moving average-nya. Oke. Nah, ini kita tinggal ke atasin aja 1/1,5. Oke. Nah, actually 1/1,5-nya sudah kena di sini ya teman-teman ya. Jadi trade ini juga berhasil lagi kayak gitu. Ingat teman-teman ya, risk reward ratio-nya itu pakai yang paling standar 1/1,5 ya. Kalau misalnya kalian baru belajar pakai 1/1,5, jangan pakai yang terlalu besar 1/2 atau 1/3, jangan ya teman-teman. Oke. Nah, itu hasil backtestnya kurang lebih ini sampel 3 seperti itu teman-teman ya. Kalian bisa coba sendiri menggunakan trading view di rumah. Cara untuk analisanya kayak gitu ya, di H1-nya sekali lagi kalian cek dia sudah masuk ke ke area moving average-nya atau belum, sudah ada tanda-tanda untuk bullish atau belum. Kalau sudah ya baru kalian turun ya di M5. Caranya seperti itu aja. Kalian ulang-ulang terus ya, walaupun kalian butuh kesabaran juga karena cara seperti ini itu adalah cara yang kalian nggak bisa langsung entry terus-terusan ya. Kalian harus nunggu momen yang tepat baru kalian bisa entry gitu. Nah, tips dari gua teman-teman ya untuk membantu ya, kalian bisa pakai yang namanya alert ya. Kalau kalian nggak mau nungguin, kalian tinggal pasang aja alert. Misalnya contohnya gini, contohnya di sebelah sini kan gue mau nunggu harganya ke sini ya, ke sini lagi ke bawah. Ya udah gue tinggal kasih alert aja di sebelah sini. Oke, di backtest ini nggak bisa pasang alert ya teman-teman ya. Tapi di real chartnya kalian bisa pasang alert, tinggal klik kanan, nanti di sini ada alertnya, nanti dia bisa ketika sampai situ dia bisa muncul di notif di handphone kalian kalau kalian install TradingView. Jadi kalian nggak perlu nunggu-nunggu. Itu tips yang pertama. Kemudian untuk tips yang kedua, kalian bisa lebih aman lagi untuk entry-nya ya. Ketika misalnya dia udah sampai sini ya, di sini. Terus kalian bingung kan, ini saya mesti entry kapan? Kalian tinggal sesimpel bikin trendline aja di atas kayak begini. Nah, ketika dia sudah break trendline-nya, kalian baru entry, itu akan jauh lebih aman ya. Win rate kalian akan naik ya. Ini gue udah backtest teman-teman ya. Jadi win rate kalian akan naik. Kalian tinggal taruh stop loss juga cukup di bawah low yang si candle yang sudah bikin reverse ini gitu ya. Nah, itu cara yang paling aman, 2 tips dari gue untuk bisa bikin trading kalian lebih ngangkat lagi menggunakan sistem ini ya. Oke, itu untuk backtestnya. Sekarang untuk forward testnya teman-teman ya. Forward testnya itu berarti untuk di harga sekarang nih ya. Di harga sekarang tuh mesti ngapain? Oke, kita ke H1-nya. Nah, di H1-nya ini sudah mulai ada ciri-ciri dia mau nge-sell ya. Nah, tetapi di M5-nya ini masih bullish teman-teman. Nah, kalau kayak gini sebetulnya kita nggak boleh entry dulu ya. Di M1 juga masih bullish ya. Kita nggak boleh entry dulu. Sampai kapan? Sampai dia berubah ya. Jadi dia break moving average-nya, kemudian dia retrace ke atas, baru kita bisa entry ya. Jadi untuk live kali ini
ini kita nggak bisa langsung entry sell-nya ya. Nah, kalian bisa coba juga ya kalau misalnya kalian mau spekulasi seperti itu ya. Kalian bisa ke M1-nya, ketika dia masuk ke sini, itu kalian bisa cari apakah moving average-nya RSI-nya ada di bawah. Kalau iya ya, itu kalian bisa entry coba buy. Tadi di sini sebenarnya gue bisa entry teman-teman ya, pas gue mau bikin video ini ya, itu harusnya sudah entry langsung, tapi dia sudah jalan ya ketika gue bikin video ini. Tadi di awal video kalian lihat sendiri ya, udah jalan. Tapi padahal sebelumnya gue udah lihat dan gue udah buru-buru supaya untuk intro, tapi ternyata nggak keburu juga, udah jalan harganya. Tadi bisa entry di sebelah sini ya, kemudian 1/1,5 itu juga sudah tercapai gitu ya. Nah, untuk scalpingan menggunakan ini memang pipsnya tidak terlalu besar ya, tapi namanya scalping ya. Ini dari sini 86,7 sampai ke 89,8 itu sekitar 30 pips ya, dan stop lossnya itu cuman sekitar kurang lebih ya 10 sampai 20 pips gitu ya. Jadi menurut gua risk reward ratio-nya masih sangat aman sekali gitu ya. Oke, itu teman-teman ya, sorry kalau videonya sedikit panjang untuk kali ini, tapi ini gua rasa diperlukan ya untuk kalian bisa latihan di rumah ya. Buat teman-teman yang mau belajar bisa ngetes sendiri dan bisa mengoptimalkan apa yang gue sharing di sini ya. Mungkin kalian punya tambahan apa lagi segala macam yang bisa bikin ini optimal, kalian bisa komen di bawah supaya teman-teman yang lain bisa kebantu juga ya. Karena ingat teman-teman, tujuan dari YouTube ini adalah untuk edukasi ya. Gua nggak suruh kalian bayar atau apapun. Intinya kalian gua sharing di sini, itu tugas kalian nextnya adalah kalian bisa mengoptimalisasi dan kalian bisa sharing semuanya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa belajar juga ya, dan juga bisa mengambil manfaat dari apa yang kalian sharing juga. Jadi interaksinya dua arah. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi thank you dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.